Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral qaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kesehatan kepada kita semuanya, sehingga pada kesempatan ba'da maghrib ini kita bisa bersama-sama duduk dalam satu majlis untuk bersama-sama belajar, untuk bersama-sama menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga selalu senantiasa tercurahkan kepada suri tauladan kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, dan juga kepada kaum muslimin yang mengikuti jejak sunnah beliau hingga nanti di yaumul qiyamah. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini qadarullah yang terjadwal tidak bisa hadir, maka untuk mengisi kekosongan sebagaimana biasanya atau sebagaimana program yang telah kita sampaikan, akan kita isi dengan tema Tahukah Antum? Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah, Al-Imam Ibn Rajab rahimahullahu ta'ala, beliau pernah mengatakan, afdhalus sadaqah ta'limu jahilin au iqadu ghafilin. Kata Al-Imam Ibn Rajab rahimahullahu ta'ala bahwa sebaik-baik sedekah adalah mengajari orang yang tidak tahu atau membangunkan orang yang terlena. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berdasarkan perkataan beliau ini, maka insyaallah yang akan kita jadikan tema adalah masih terkaitan dengan masalah solat. Karena siapa tahu apa yang nanti kita sampaikan adalah perkara yang belum pernah diketahui atau sudah tahu akan tetapi terlena sehingga harus dibangunkan.
Dan sebagaimana yang juga kita telah ketahui bahwa salat adalah perkara yang sangat mulia, ibadah yang utama di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka kewajiban kita adalah untuk mempelajari bagaimana salat yang benar, salat yang baik menurut tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tahukah antum bahwasannya gerakan makmum dalam salat berjamaah dilakukan setelah gerakan imam secara sempurna? Tahukah antum bahwasannya gerakan makmum dalam salat berjamaah dilakukan setelah imam melakukan gerakannya sendiri secara sempurna? Di antara kaum muslimin, mungkin ada di antara mereka yang belum tahu, sehingga tatkala dia menjadi makmum, gerakannya tidak dilakukan setelah imam melakukan gerakannya sendiri secara sempurna, sehingga terjadilah gerakan antara makmum dan imam itu bersamaan atau terlalu lama tertinggal atau bahkan mendahului gerakan imam. Mungkin ada di antara mereka yang belum tahu, atau mungkin pula di antara mereka sudah tahu, akan tetapi lalai, terlena, sehingga perlu dibangunkan. Ya, mudah-mudahan apa yang nanti kita sampaikan itu membangunkan orang-orang yang lalai, ya, terlupa misalnya, atau bahkan memberitahu dan mengajari mereka yang belum tahu. Jadi jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam salat berjamaah yang dituntut oleh seorang makmum adalah mengikuti gerakan imam. Setelah imam melakukan gerakan tersebut secara sempurna. Jadi kalau imam sudah bergerak sempurna, baru makmum yang bergerak. Ya, baru makmum yang bergerak. Karena sebagaimana yang tadi kita sampaikan, ada di antara kaum muslimin yang mereka terkadang mendahului imam, membarengi imam, atau bahkan terlalu lama dari gerakan imam. Dan ini harus diperhatikan oleh seorang makmum. Jadi terkadang kita melihat imam itu baru bergerak mau ruku, dia sudah ikut goyang, ya, sudah ikut mau ruku duluan. Ya. Padahal yang benar adalah ketika imam sudah ruku, Allahu Akbar, baru kita gerak, Allahu Akbar. Ya, bukan imam itu baru ya condong gitu ya. Ini makmum sudah condong. Atau terkadang yang sering kita lihat adalah ketika sujud dari berdiri. Jadi imamnya baru Allah, belum sampai ke bawah dia sudah gruk ya, mau ikut ke bawah, mau sujud. Seharusnya yang dilakukan adalah berhenti dulu sampai kemudian imam sujud dengan sempurna, dengan meletakkan ya jidatnya ini di atas tempat sujud, baru kemudian bergeraklah makmum. Demikian pula gerakan-gerakan yang lain. Nah, ini harus diperhatikan. Oleh karena itu di dalam
sebuah kitab yang berjudul Al-Qaulul Mubin fi Akhta'il Musallin, yang dikarang oleh Syekh Masyhur Hasan Salman hafizahullah taala. Beliau menyebutkan ada 4 gerakan dalam solat bagi makmum, ya. Ada 4 gerakan dalam solat bagi makmum yang 3 salah dan yang 1 yang benar. Nah, ini perlu diperhatikan. Ada 4 gerakan makmum dalam solat berjamaah, yang 3 salah sedangkan yang 1 benar. Ya, berapa yang salah, Pak? 3. Yang benar 1. Nah, ini terkadang menunjukkan bahwa terkadang kebenaran itu, ya, atau kebenaran itu tidak diukur dengan banyaknya pengikut atau banyaknya orang yang melakukan, tapi kebenaran itu dibenarkan kalau sesuai dalil, walaupun yang melakukan cuma 1 orang. Misal ada orang 39 orang sholat maghrib dengan 4 rakaat, sedangkan 1 orang sholat dengan 3 rakaat. Mana yang benar, Pak? Yang 1 orang. Karena memang kebenaran itu bukan diukur dengan banyaknya yang melakukan, tapi kesesuaian kebenaran tersebut atau apa yang dilakukan itu dengan dalil. Oleh karena itu dalam Islam, jamaah itu walaupun 1 bisa dikatakan jamaah. Jadi biasanya kalau kita sebut jamaah itu kalau enggak 2 lebih, ya 3 lebih. Tapi ternyata dalam Islam dikatakan jamaah itu bisa saja 1. Sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi SAW, al-jama'atu ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdah. Yang dikatakan jamaah adalah apa yang sesuai dengan kebenaran, apa yang sesuai dengan dalil, sekalipun itu engkau sendirian atau sekalipun engkau sendirian. Jadi walaupun sendiri, tapi kalau sesuai dalil, dia bisa disebut sebagai jamaah. Ini. Jadi ada 3 gerakan makmum yang salah, sedangkan hanya 1 yang benar. Ya, disebutkan oleh Syekh Masyhur hafizallahu taala. Yang pertama, dan ini yang salah, yakni takhalluf. Takhalluf artinya adalah terlalu terlambat. Ya, terlalu terlambat dari gerakan imam. Nah, ini juga tidak boleh. Ya. Terlalu terlambat dengan atau dari gerakan imam, ini tidak boleh. Walaupun di sana perlu ada perincian, ya, yang terlambat ini perlu ada perincian. Yang pertama, jika keterlambatan tersebut itu disebabkan karena udzur yang syar'i, ya, disebabkan karena udzur yang syar'i, alasan yang syar'i. Misalnya karena sudah sepuh, ya sudah tua, maka
ini tidak mengapa. Ya. Karena tentu orang yang sudah sepuh, sudah tua, ketika ingin ruku, ketika bangun dari ruku, ketika ya bangun dari sujud menuju rakaat berikutnya, tentu tidak sama sebagaimana para pemuda. Mungkin lagi sakit pinggang, ya, atau lagi ada halangan yang lain, sehingga terkadang dia terlalu lama untuk mengikuti imam. Maka yang seperti ini dikatakan oleh para ulama, ya, tidak mengapa. Adapun yang kedua, apabila keterlambatannya ini memang disengaja, tanpa ada alasan yang syar'i, maka ada di antara para ulama yang mengatakan solatnya batal. Ya, solatnya batal. Jadi memang disengaja untuk apa? Untuk tertinggal dari imam. Oleh karena itu ini perlu diperhatikan oleh kita semuanya. Jadi kalau sampai kemudian tertinggal satu rukun, ya, maka ini kemudian bisa membatalkan sholat. Ya, tapi kalau tidak sampai meninggalkan rukun tersebut, maka sholatnya makruh. Ya, dihukumi makruh. Jadi misalnya imamnya sudah ruku, dia masih berdiri. Kemudian ketika imamnya sudah berdiri, bangkit dari ruku, dia baru ruku. Ini namanya ketinggalan satu rukun. Ya. Sehingga ketika si makmum ini posisinya ruku, imam tadi sudah posisi apa? Sudah posisi berdiri. Ketika imamnya sujud, dia baru bangun dari ruku. Nah, ini berarti ketinggalan apa? Satu rukun. Maka yang seperti ini dikatakan oleh para ulama bahwa solatnya ini batal. Dia harus mengulangi solatnya. Adapun jika ketinggalannya adalah tidak sampai satu rukun, misalnya ketika imam ruku, dia masih belum ruku, ya, tapi agak lama, kemudian baru dia ikut ruku. Posisi imam masih apa? Ruku. Ya. Ini tertinggal dari gerakan imam sangat jauh, akan tetapi belum sampai satu rukun. Maka yang seperti ini hukumnya makruh, ya, dibenci. Makanya Pak, ketika ruku sudah sempurna imamnya ruku, baru kita ikut ruku, ya, biar tidak ketinggalan. Ini untuk masalah apa? Terlambat dari imam, takhalluf. Adapun gerakan yang kedua, dan ini juga termasuk gerakan yang tidak dibenarkan, adalah membarengi imam. Ya, membarengi imam. Mayoritas ulama berpendapat bahwa orang yang seperti ini melakukan perkara yang makruh. Ya, jadi hukumnya makruh kecuali masalah takbiratul ihram. Ya. Kalau yang dibarengi adalah masalah takbiratul ihram, maka kata para ulama termasuk Imam Nawawi rahimahullah, salatnya batal. Jadi misalnya imamnya baru Allahu Akbar, dia sudah Allahu Akbar, jadi ngikutin bareng dengan imam, maka ini sholatnya dia harus mengulang lagi, ya. Dia harus membatalkan takbirnya tadi, kemudian baru takbir lagi, ya. Adapun kalau yang diikuti selain takbiratul ihram, seperti rukuknya bareng, ya, kemudian bangkit lagi juga bareng, terus barengi, maka ini namanya apa? Makruh, ya, hukumnya makruh, dibenci, dan itu tidak boleh, ya, tidak boleh. Tapi kalau takbiratul ihram barengan Allahu Akbar dan benar-benar barengan sama, maka ini hukumnya apa? Batal salatnya, dan dia harus membatalkan takbirnya tadi dan mengulanginya lagi. Baik. Ini yang kedua. Yang ketiga, jamaah yang dirahmati oleh Allah, termasuk
Gerakan yang tidak boleh bagi makmum untuk dilakukan adalah mendahului imam. Al-musabaqah, ya, mendahului imam. Nah, ini tidak diperbolehkan dalam syariat Islam. Dan para ulama mengatakan bahwa mendahului imam apabila yang didahului adalah takbiratul ihram dan salam, maka solatnya batal. Jadi kalau ada makmum yang mendahului imam dalam hal takbiratul ihram dan juga salam, maka solatnya batal. Namun apabila yang didahului selain dari keduanya, maka solatnya tetap sah, tapi dia berdosa. Karena mendahului imam itu hukumnya haram. Ada yang membatalkan solatnya jika yang didahului adalah takbiratul ihram sama salam. Tapi kalau yang didahului selain dari dua hal itu, maka solatnya tetap sah, akan tetapi dia berdosa. Jadi misalnya ada makmum, imamnya belum takbir tapi dia sudah Allahu Akbar, ya, ini solatnya nggak sah, ya, solatnya tidak sah. Maka dia harus mengulangi takbirnya lagi. Atau sudah terakhir, sudah salam, imamnya belum salam ke kanan, dia sudah salam ke kanan dulu, mendahului imam, maka solatnya batal, harus diulangi dari awal, ya, harus diulangi dari awal. Maka perhatikan jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa makmum ini tidak boleh mendahului imam dalam hal gerakan. Di antara dalilnya adalah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin. Suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam salat bersama kami. Falamma qada as-salata, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam menyelesaikan salatnya, akbala alaina biwajhi. Beliau menghadap kepada kami dengan wajahnya. Ya, dan ini salah satu di antara sunnah dari sunnah-sunnah imam, tatkala selesai salat menghadap ke jamaahnya. Faqala, kemudian Nabi SAW ketika menghadap jamaah tersebut, beliau bersabda, ayyuhan nas, wahai sahabat-sahabatku, wahai manusia, inni imamukum, sesungguhnya aku adalah imam kalian. Fala tasbikuni birruku'i wala bisujudi wala bil qiyam wala bil insiraf. Kata Rasulullah, sesungguhnya aku adalah imam kalian, maka janganlah kalian mendahuluiku dalam hal ruku', dalam hal sujud, dalam hal berdiri, demikian pula ketika salam. Jadi ini larangan dari Nabi SAW bagi kita sebagai makmum untuk tidak mendahului imam dalam gerakan salat. Bahkan dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan, alladhi yahfadhu wa yarfa'u qabla al-imam innama nasiyatuhu biyadis syaitan. Kata Rasulullah, sesungguhnya orang-orang yang mendahului imam, baik ketika rukuknya, yang menunduknya, atau ketika sujudnya, atau ketika bangun dari rukuk atau bangun dari sujud, dia mendahului sebelum imam, sesungguhnya ubun-ubunnya ini sedang dipegang oleh syaitan. Ya, dipegang oleh syaitan. Seakan-akan dia ini, ya, boneka yang kemudian disuruh mendahului imam. Ya. Jadi kalau mau rukuk, ya tergantung posisi syaitannya di mana. Kalau di belakang dijambak, ya, kalau dari depan gosor kayak gitu. Ya. Demikian pula ketika sujud,
Tergantung posisi syaitan di mana. Kalau syaitannya di belakang orang yang makmum sholat itu, ya berarti jambak sekon. Ya. Seperti itu. Jadi imam belum bergerak, sudah dijambak dulu biar bergerak duluan. Ini. Berarti ubun-ubunnya ini sedang dikuasai oleh syaitan. Ya. Kalau kemudian ya ada yang mengatakan saya nggak kerasa itu mas kalau didorong setan atau ditarik setan, ya ini perkara gaib, ya. Dan Nabi SAW menghabarkan demikian, nggak usah dicari-cari, mau tak muk sampai hari kiamat ya nggak akan ketahuan, ya. Tapi itulah cara syaitan untuk menjadikan makmum itu mendahului apa? Imam. Dan Nabi SAW mengatakan demikian, ya. Seseorang yang dia mendahului gerakan imam dalam hal menunduk, yakni ruku atau sujud, demikian pula dalam hal mengangkat kepala seperti bangun dari sujud atau bangun dari ruku, sesungguhnya nasiyatuhu biyadihi syaitan, ya. Ubun-ubunnya ini berada di genggaman syaitan. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengancam mereka orang-orang yang mendahului gerakan imam dalam salat berjamaahnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Amma yakhsha alladhi yarfa'u ra'sahu qabla al-imam ayuhawwila ra'sahu ra'sa himar." Apakah orang yang suka mendahului imam itu tidak takut kalau kemudian Allah Subhanahu wa taala mengganti kepalanya dengan kepala keledai? Ini peringatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi mereka orang-orang yang suka mendahului imam. Apakah mereka ini tidak takut, tidak khawatir kalau kemudian Nabi atau kalau kemudian Allah Subhanahu wa taala ganti kepalanya dengan kepala himar? Bangun dari rukuk ndas keledai. Ya. Antum bayangkan itu, satu jamaah geger semua itu. Bangun dari sujud jadi ndas keledai. Kalau ada yang bertanya, mungkinkah Allah melakukan itu? Maka kita jawab sangat mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam kitab yang beliau Syekh masyhur Hasan Salman, Al-Imam Ibnu Hajar, beliau menyebutkan kejadian nyata dalam masalah ini, dan disebutkan dari sebagian para ahli hadis. Kata beliau, annahu rajulun ila Dimashq li akhdil hadis an syaikhin masyhurin biha. Ada seorang laki-laki, seorang pemuda yang dia pergi ke Damaskus untuk belajar hadis dari seorang syekh, seorang ulama yang sangat terkenal di sana. Faqara'a alaihi jumlatan. Kemudian sang pemuda ini pun belajar beberapa hadis atau beberapa waktu kepada sang syekh ini. Lakinnahu kana yaj'alu bainahu wa bainahu hijaban wa lam yara wajha. Akan tetapi jamaah yang dirahmati oleh Allah, sang pemuda ini dan juga gurunya yang masyhur tadi terhadap ilmu hadis, ketika belajar itu ada hijab, ada penutup antara sang murid dengan syekhnya tadi, itu ada penutup, sehingga muridnya ini tidak bisa melihat langsung wajah daripada gurunya. Falamma talat mulazamatuhu lah, maka tatkala waktu belajarnya sang murid ini sudah sangat lama, wa ra'a hirsahu 'alal hadis, kemudian sang guru juga sudah melihat akan keseriusan sang pemuda tersebut untuk mengambil hadis, kasyafa lahu sitra.
dibukalah tabir itu. Ya. Penutup yang menutupi antara sang murid dengan guru selama ini dibuka oleh sang guru. Fara'a wajhahu wajha himar. Kemudian sang murid ini melihat ternyata kepala gurunya adalah kepala keledai. Dan ini benar, Pak. Ya. Jadi sang guru ini apa? Sang syekh ini kepalanya kepala apa? Keledai. Badannya manusia. Ya. Tapi kepalanya apa? Keledai. Faqalalah, maka kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah, sang guru pun menasihati kepada sang murid. Ihdar ya bunayya antus bikal imam. Wahai anakku, wahai muridku tersayang, berhati-hatilah kamu di dalam mendahului imam di dalam solat berjamaah. Ya. Hati-hati, jangan mendahului imam dalam solat berjamaah. Fa inni lamma marra bi fil hadis istab'attu wuqu'ahu. Karena tatkala dahulu saya mendengar hadis yang melarang seorang makmum untuk mendahului imam, dan ancamannya adalah akan dirubah kepalanya dengan kepala keledai, istab'attu, aku menganggapnya jauh. Ya, maksudnya jauh ini, aku menganggapnya ini nggak mungkin Allah akan merubah langsung. Bisa jadi Allah akan merubahnya nanti di akhirat. Ya, jadi kalau nanti ketemu di akhirat ada yang kepalanya kepala keledai, wah dhisik ning donya disi imam, ketara. Tapi nek gulune dawa, ha beda, tukang adzan. Ya. Nih. Kalau datangnya merem, wah dhisik dek kajian ngantuk mungkin ya, enggak tahu. Yang itu enggak ya, itu canda saja. Ini. Jadi demikian. Ya. Mungkin syekhnya ini berpendapat bahwa nanti ini akan terjadi di pada hari kiamat. Enggak mungkin sekarang. Maka kemudian fasabaqtul imam, aku pun mencoba mendahului imam dalam solat berjamaah. Fasara wajhi kama tara, dan berubahlah wajahku ini sebagaimana yang kamu lihat wahai muridku. Itu apa? Wajah keledai, kepala keledai. Dan ini kejadian, Pak. Ya, ini apa? Kejadian. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam masalah ancaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis jangan pernah menyepelekannya. Ya, jangan pernah menyepelekannya. Kalau datang hadis kepada kita tentang larangan sesuatu kemudian ancaman ini, oh enggak mungkin. Ya, mosok terjadi ya gitu. Jangan disepelekan. Karena bisa jadi Allah Subhanahu wa taala langsung menghukum orang-orang yang menyepelekan peringatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dahulu pernah kita sampaikan terkait orang-orang yang binasa karena menentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Seperti kisah seseorang yang makan dengan tangan kiri, lalu Nabi SAW menasihatinya supaya makan dengan tangan kanan. Ya, dengan enteng orang tersebut mengatakan, ya Rasulullah, aku tidak bisa makan dengan tangan kanan. Ya. Padahal sebenarnya bisa, cuman dia apa? Ngeles, ngeyel. Lalu Nabi SAW mengatakan, kamu tidak akan pernah bisa menggunakan tangan kananmu. Dan benar, langsung seketika itu dia tidak bisa mengangkat sendok ke mulutnya. Ya. Tidak bisa diangkat untuk makan, sehingga saat umur hidup dia makan dengan tangan kiri. Demikian pula kejadian terkait dengan hadis Nabi SAW yang memerintahkan kita sebelum berwudu setelah tidur malam supaya mencuci kedua telapak tangan kita terlebih dahulu sebelum dimasukkan ke dalam bejana, ke dalam ember atau ke dalam gayung. Sebelum masuk ke sana dicuci dulu. Lalu ada yang kemudian ngeyel dengan mengatakan bahwasanya, ya Rasulullah, tadi malam aku tahu kok tanganku itu ada di mana, yaitu ada di atas kasur. Lalu ketika malam hari dia tidur dan keesokan harinya entah kedua tangannya atau salah satunya
mohon maaf, masuk ke dalam duburnya sampai pergelangan. Ya. Dan ini hukuman yang diterima oleh mereka yang menentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jangan kemudian mengatakan itu kan pas Nabi masih ada. Ya, jangan. Karena ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tidak ada, hadis-hadis beliau ini terjaga. Ya. Dan bisa saja Allah Subhanahu wa taala kemudian merubah seseorang menjadi apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati oleh Allah, sekali lagi mendahului imam ini jangan pernah dilakukan dalam sholat berjamaah. Adapun satu gerakan yang benar disebut dengan mutaba'ah. Ya, mutaba'ah. Jadi melakukan gerakan setelah imam melakukan gerakan secara sempurna. Hal ini dicontohkan oleh para sahabat. Ya. Berkata Al-Barra bin Azib radhiyallahu taala an, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qala sami'allahu liman hamida, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan sami'allahu liman hamida, kemudian beliau melakukan ruku', lam yahni ahadun minna dhuhra, tidak ada seorang pun dari kami yang menjulurkan punggungnya ya, untuk ruku, hatta yaqa'an Nabi sallallahu alaihi wasallam sajidan, sampai kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam benar-benar sujud di atas tempatnya. Thumma naqa'u sujudan ba'dah, kemudian baru ketika itu kami ikut sujud. Lihat bagaimana praktek para sahabat radhiyallahu taala an dalam salat berjamaah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah sami'allahu liman hamida, kemudian ingin ruku, maka para sahabat juga ikut sami'allahu liman hamidah. Kemudian ketika Rasulullah ingin ruku, maka tidak ada seorang pun dari sahabat ini yang mendoyongkan tubuhnya ini untuk seakan-akan ingin ikut ruku. Tapi apa? Mereka diam dulu sampai melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqa'u sajidan. Beliau ruku di atas beliau sujud di atas tempat sujudnya. Ini sudah nempel dulu, wa naqa'u sujudan ba'dah. Kemudian baru setelah itu kami pun ruku. Ya. Demikian. Jadi bukan baru gini sudah gini. Dan itu ada, Pak. Yo neng kene kan. Ya. Jadi ini baru Allah ini belum ruku. Ini kan belum ruku posisinya. Ini baru gini dia sudah ikut. Ya. Ya, ada juga yang goyang kanan dulu gitu kan, kayak mau lari gitu loh, goyang kayak gitu. Ya. Ada yang mundur kan itu. Goyangnya ini sambil mundur kemudian itu sujud. Jangan dulu diam. Kalau kemudian imam sudah sujud, baru kita ikut sujud. Allahu Akbar. Ya. Demikianlah yang disebut dengan mutaba'atul imam. Mengikuti imam itu demikian. Kalau barengan ini nggak boleh. Ya. Kalau terlalu terakhir ini juga nggak boleh. Tapi kalau kemudian ya mendahului imam ini juga tidak boleh. Namanya mutaba'ah. Ikuti atau perhatikan imam itu sudah selesai, baru kemudian kita bergerak. Nah, kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun mendahului imam dalam masalah salam, ya, karena ada orang yang salamnya itu setelah imam salam pertama ke kanan, ikut salam baru ikut salam. Ada pula yang makmum ikut salam ketika imam sudah selesai salam dua-duanya. Ya. Dalam masalah salam, para ulama mengatakan bahwa salam ke kanan ini rukun, ya, dan ini hukumnya wajib. Adapun salam ke kiri, kata para ulama ini hukumnya sunnah. Ya, ini hukumnya apa? Sunnah. Sehingga apabila ada orang yang salam setelah imam salam ke kanan, ingat setelah imam salam ke kanan, maka secara hukum boleh, tapi kurang afdol, kurang utama. Ya. Jadi misalnya imam salam ke kanan, assalamualaikum. Kemudian dia sudah mau salam ke kiri,
baru dia salam ke kanan. Ini boleh, tapi nggak afdol atau kurang afdol. Maka yang afdol adalah kalau imam sudah salam kedua baru kita salam pertama. Ya. Kalau imam sudah salam assalamualaikum ke kanan, kemudian assalamualaikum ke kiri, baru kita salam ke kanan. Ya. Ini yang afdol dan ini yang lebih utama. Adapun jika ada makmum yang dia melakukan salam sebelum imam salam ke kanan, sholatnya batal. Ya. Jadi misalnya tahiyat terakhir, imamnya kok suwe banget orang salam-salam. Ya. Dia sudah nggak tahan lagi, pengen kentut. Kemudian dia salam ke kanan, padahal imam belum salam, sholatnya batal. Ya. Sholatnya apa? Sholatnya batal. Maka dia harus mengulang dari awal. Maka kalau mau pilih yang baik dan afdal adalah salamnya setelah salamnya imam yang kedua. Ya, jadi kalau imam sudah salam kedua baru kita salam ke kanan, kemudian salam ke kiri. Tapi kalaupun salamnya itu setelah salam imam yang pertama, ini boleh tapi kurang afdal. Wallahu alam bissawab. Tip. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini terkait dengan gerakan makmum dalam salat berjamaah. Ada 3 gerakan yang perlu diperhatikan dan ini hukumnya tidak boleh, bahkan ada yang bisa membatalkan salat, yakni membarengi imam, kemudian terlalu lama dari imam, kemudian mendahului imam. Adapun yang baik adalah mengikuti imam, yakni melakukan gerakan kita sebagai makmum itu setelah gerakan imam secara sempurna, baru kemudian kita bergerak. Wallahu taala a'lam bishawab. Sebelum ditutup, ada pertanyaan yang bisa saya jawab, yang tidak, wallahu taala a'lam bishawab. Pertanyaan yang pertama, pada saat sholat dengan bacaan yang disirkan seperti zuhur dan asar, karena kita ingin menyempurnakan bacaan Al-Fatihah, bolehkah kita menterlambatkan gerakan mengikuti imam? Yang dilakukan oleh makmum ketika dia mendapati bacaan yang belum sempurna sedangkan imam sudah bergerak, maka yang dilakukan adalah mengikuti gerakan imam. Ya, mengikuti gerakan imam. Misalnya kita sedang membaca Al-Fatihah, baru dapat ayat yang kelima, imamnya sudah ruku misalnya. Maka apa yang kita lakukan? Menyempurnakan Al-Fatihah ataukah ruku? Maka wallahu a'lam bishawab, setahu saya mengikuti imam ruku. Ya, mengikuti imam ruku berdasarkan sabda Nabi SAW, innama ju'ilal imamu liyu'tamma bih. Sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti. Kemudian yang kedua, apabila tidak demikian, maka yang terjadi adalah takhalluf, tertinggal dengan imam. Ya. Imamnya sudah ruku, jenengan menyempurnakan Al-Fatihah sampai selesai, bahkan saking kurang maremnya tambahi surat. Ya, misalnya demikian. Maka yang terjadi adalah ketika imamnya sami Allahu liman hamidah, antum baru ruku. Dan itu ngikutin imam atau tidak? Tidak. Ya. Kemudian ketika imamnya sudah mau sujud, Allahu Akbar, antum baru sami Allahu liman hamidah. Ini takhalluf yang sampai 1 rukun dan itu bisa membatalkan sholat. Maka sudah ikuti, termasuk ketika kita baca dalam bacaan sholat apapun itu, misalnya bacaan sujud atau bacaan ruku, ya, bacaan duduk di antara sujud, bahkan salam, bacaan ketika tahiyat. Kalau memang kita belum selesai dan imam itu sudah salam misalnya, kita ikut salam. Kita belum selesai doa sujud, imam sudah bangkit, ya sudah kita bangkit. Iya. Karena innama ju'ilal imamu liyu'tamma bih. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Kalau nanti jenengan teruskan, ya, itu akan apa? Akan berseberangan dengan imam. Kecuali dalam hal salam misalnya. Kalau salam itu makanya Pak, yang saya condong ke sana dan ini adalah dikatakan oleh para ulama sebagai yang afdal adalah salamnya itu ketika imam sudah salam kedua. Imam sudah salam ke kiri selesai, baru kita salam ke kanan.
Ketika kita ketika imam salam ke kanan, ke kiri, itu masih ada waktu kita untuk membaca tahiyat sampai selesai. Kalaupun nggak selesai, sudah ikut salam. Lah terus gimana bacaan kita yang nggak sempurna? Kata Nabi SAW, qiraatul imam, qiraatul ma'mum. Bacaan imam itu sudah mewakili bacaannya makmum. Maka enaknya sholat berjamaah demikian, Pak. Ya, sholat dewe wis cepet, bacaannya orang genah misalnya gitu ya. Kalau genah enggak, misalnya udah salah ini. Hendaknya apa? Mengikuti imam. Wallahu taala a'lam bissawab. Jadi ikuti. Yang kedua, pada saat masbuk bacaan Fatihah belum selesai, imam sudah pindah gerakan apa yang makmum harus lakukan sama. Ya, mau masbuk ataupun tidak masbuk. Kalau kita sudah membaca kemudian ternyata belum selesai kok, imamnya sudah bergerak, kita ikut bergerak untuk mengikuti apa? Imam. Ya. Demikian, dan itulah ya sekali lagi enaknya sholat berjamaah diiming-imingi dengan 27 derajat, sedangkan sholat sendiri 1 derajat. Ya, wallahu taala a'lam bishawab. Demikian apa yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.